Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi menghindari akhlak tercela, kisah Sa'labah. Nah, kalian bisa membuka di halaman 51. Nah, Ibu akan menceritakan kisah Sa'labah. Nah, siapa Sa'labah? Sa'labah ini adalah sahabat Nabi pada zaman dahulu yang kufur nikmat. Ibu mulai ya. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabatnya. Di antara sederetan para sahabat yang makmum di belakang Rasulullah tampak seorang setengah baya yang kusut rambutnya dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan doa terlebih dahulu. Rasulullah pun menegurnya, "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid merupakan kebiasaan orang-orang munafik?" Nah, Sa'labah pun menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah. Sa'labah pun berbicara, "Wahai Rasulullah, kami hanya mempunyai sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku sedang menunggu di rumah untuk melaksanakan sholat. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan sholat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu wahai Rasul, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberikan rezeki kepada kami." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, "Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit itu lebih baik daripada engkau mempunyai harta yang banyak tetapi engkau menjadi manusia yang kufur atas nikmat Allah." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjadi orang miskin yang hidup serba kekurangan. Satu-satunya cara agar menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena sudah pasti doa Rasulullah itu akan dikabulkan oleh Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Sa'labah. Hingga keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mendoakannya supaya bisa menjadi orang kaya. Rasulullah pun kembali menasihati, "Wahai Sa'labah, demi zat yang diriku berada di atas genggamannya, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi, semua orang akan sibuk mengumpulkan kekayaan dari gunung emas tersebut. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah." Sa'labah terdiam mendengar nasihat Rasulullah. Namun dalam hatinya berkecamuk, "Aku mengerti Rasul tidak mau mendoakan karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi golongan orang-orang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru dengan aku menjadi kaya, aku akan membantu agama Islam." Akhirnya Sa'labah pun pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasul agar mendoakannya menjadi orang yang kaya. Namun keesokan harinya ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk terbebas dari kemiskinan ini. Akhirnya ditemuilah Rasul kembali. Ia memohon untuk ketiga kalinya agar Rasul bersedia mendoakannya agar ia menjadi orang yang kaya. Akhirnya Rasul tidak bisa menolak untuk yang ketiga kalinya ini. Rasul pun mendoakannya, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang
bunting kepada Sa'labah, peliharalah kambing ini dengan baik, kata Rasulullah. Sa'labah pun pulang membawa kambing pemberian Rasul tersebut dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasul, aku yakin aku pasti bisa menjadi orang yang kaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulu miskin kini menjadi orang yang kaya raya. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah. Pagi itu Sa'labah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang ia punya. Aku harus pindah dari sini, mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku. Akhirnya Sa'labah menemukan ladang di pinggiran Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian, perkembangan kambing-kambing Sa'labah ini bagaikan air bah yang sangat sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun kembali terpenuhi oleh ribuan kambing-kambingnya. Dengan demikian, setiap hari Sa'labah harus mengurus kambing-kambing tersebut. Ia yang dulunya selalu sholat 5 waktu ke masjid, sekarang ia hanya datang ke masjid ketika sholat zuhur dan sholat asar. Kini kandang-kandang yang baru dibangun oleh Sa'labah di pinggiran Madinah sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka ia memutuskan untuk mencari area yang lebih luas lagi. Tentu saja area yang sangat luas ini berada jauh di luar Madinah. Sa'labah sudah tidak memikirkan lagi bagaimana ibadahnya kepada Allah. Kepalanya sudah dipenuhi oleh hubud dunia. Hubud dunia ini berarti kecintaan ia terhadap dunia. Hingga ia datang ke masjid hanya seminggu sekali pada waktu sholat Jumat. Dengan semakin derasnya harta yang mengalir, kini ia lebih senang tinggal di rumah daripada jauh-jauh datang ke masjid. Bahkan sholat Jumatnya pun ia laksanakan di rumah. Sampai Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama aku tidak melihat Sa'labah. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" Lalu ada yang menjawab, "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang yang kaya raya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dipenuhi dengan kambing-kambingnya. Benarkah mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekah sedikit pun?" Nah, setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah nisab zakat didatangani. Tak terkecuali Sa'labah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat zakat di depan Sa'labah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh zakatnya Sa'labah ini, banyak harta yang harus dikeluarkan untuk berzakat. Namun ketika dimintai zakatnya, Sa'labah pun mukanya berubah merah. Ia marah. "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik upeti? Aku bisa rugi, kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan hartaku," ucap Sa'labah. Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasul dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin, namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Lalu Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Sa'labah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Ayat itu segera menyebar ke seluruh penjuru Madinah, hingga ada salah seorang kerabat Sa'labah yang datang memberitahuannya, "Celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat untuk menegurmu." Sa'labah tertegun, ia baru sadar bahwa nafsu yang telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa. Rasulullah hanya mengucap sebuah kata, "Sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu."
Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Sa'labah. Inilah perumpamaan amalanmu selama ini sia-sia. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat tetapi engkau menolak. Celakalah engkau Sa'labah. Sa'labah berjalan lemas kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar bahwa Rasulullah wafat. Maka ia semakin bersedih karena taubatnya belum diterima oleh Rasul hingga beliau wafat. Sa'labah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasul, tetapi Abu Bakar pun tidak menerimanya. Beliau berkata, Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu, bagaimana mungkin aku menerima zakatmu? Nah, demikian pula di zaman Umar bin Khattab. Sa'labah mencoba menyerahkan zakatnya, tetapi Umar juga menolaknya. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan, ia juga menolak zakat yang diberikan oleh Sa'labah. Kehidupan yang hina dan penuh kemurkaan Allah telah menimpa seorang sahabat Rasulullah yang telah tenggelam dalam gelimangnya harta hingga menyeretnya ke lembah kemunafikan. Ia telah melalaikan kewajibannya, ia telah mengingkari janji-janjinya, ia telah melecehkan kemuliaan Allah dan Rasulnya sehingga membuatnya menderita yang kekal abadi di dalam neraka. Oke, inilah kisah Sa'labah sahabat Rasul yang kufur nikmat. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun harta yang kita punya, kita harus mensyukurinya. Baik, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.